Shalom saudara, selamat berjumpa kembali dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Raja Ahaz, diambil dari 2 Tawarikh 28 dan 2 Raja-Raja 16 ayat 1-20. Ahaz adalah raja ke-11 di kerajaan Yehuda. Ia naik tahta umur 20 tahun dan selama 16 tahun ia memerintah. Apa saja yang dilakukannya selama ia memerintah? Kalau boleh saya katakan, rapot dari Ahaz ini jelek sekali. Pertama, ia hidup menurut kelakuan raja-raja Israel yang jahat dan membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Yang kedua, ia membakar korban bagi para Baal di Bet Hinnom dan bahkan membakar anak-anaknya sendiri sebagai korban bakaran dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang pernah menduduki tanah Kanaan yang telah disingkirkan oleh Tuhan. Yang ketiga, ia membakar korban-korban bakaran di tempat-tempat yang tinggi karena dia pikir bahwa Allah para Baal itu ada di tempat yang tinggi dan juga di bawah pohon-pohon yang rimbun. Karena itu Tuhan menyerahkan dia ke dalam tangan Rezin, Raja Aram, dan juga ke dalam tangan Pekah bin Remalia, Raja Israel. Banyak tawanan Yehuda yang diangkut ke Damsyik di kerajaan Israel oleh para pahlawan-pahlawan dari Israel. Dalam satu hari, Pekah bin Remalia, Raja Israel itu menewaskan 120.000 orang yang tangkas di Yehuda. Karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Juga Zikri pahlawan dari Efraim itu membunuh sekurang-kurangnya 3 orang hebat di Yehuda, yaitu Maaseya anak raja, Asrikam kepala istana, Elkana orang kedua di bawah pemerintahan raja. Juga orang Israel menawan banyak saudara-saudaranya dari kerajaan Yehuda. Jumlah mereka sekitar 200.000 para tawanan, terdiri dari perempuan, anak laki-laki, dan perempuan. Mereka juga merampas banyak harta milik orang-orang ini dan membawa rampasan itu ke Samaria, di pusat pemerintahan kerajaan Israel. Tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan bernama Oded. Ia menjumpai tentara yang pulang dari perang dan berkata kepada mereka, "Lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman sampai ke langit. Dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan mereka lagi untuk menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah pada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku," kata Oded. "Kembalikanlah orang-orang yang kamu sudah tawan. Itu adalah saudara-saudaramu sendiri. Karena murka Allah akan menyala-nyala terhadap kamu juga." Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yaitu Asaria bin Yohanan, Berekia bin Mesilemot, Yehizkia bin Salum, dan Amasa bin Hadlai. Inilah para pemimpin dari Bani Efraim di kerajaan Israel. Ia menghadapi orang-orang yang pulang dari perang ini dan menasehati mereka, "Jangan bawa tawanan-tawan itu kemari. Itu saudara-saudaramu sendiri. Sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita sendiri. Kita sudah cukup besar punya kesalahan di hadapan Tuhan. Dan murka yang menyala-nyala juga sudah menimpa kita, orang Israel." Lalu, puji Tuhan, orang-orang yang bersenjata itu mau mendengarkan nasihat ini. Mereka meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya itu di muka para pemimpin mereka tadi dan di seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawanan itu. Dan semua orang tawanan yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan yang mereka bawa. Jadi
Mereka memberikan orang tawanan itu pakaian, kasut, makanan, dan minuman. Juga mereka mengurapi luka-luka mereka itu dengan minyak. Dan semua yang terlalu payah, tidak bisa berjalan lagi, diangkut dengan keledai dan dipulangkan ke Yeriko, kota pohon korma dekat saudara-saudara mereka di Yehuda sana. Sesudah itu orang dari kerajaan Israel ini pulang ke tempatnya di Samaria. Yang keempat, apa yang Raja Ahaz lakukan? Pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh lagi utusannya pergi ke Raja Asyur untuk meminta bantuan. Karena orang Edom telah datang dan mengalahkan Yehuda dan mengangkut para tawanan dari Yehuda. Demikian juga orang Filistin telah menyerbu dan mereka telah masuk ke Bet-Semes, ke Ayalon, Gederot, Soko, Timna, Gomzo, dengan semua anak kotanya di tempat-tempat itu. Dan mereka menetap di kota-kota yang mereka telah rebut itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz, Raja Yehuda, membiarkan kebiadaban itu berlaku di Yehuda. Dan ia tidak mau bertobat, bahkan ia tambah berubah, tidak mau setia kepada Tuhan Allah. Maka datanglah Raja negeri Asyur. Ketika utusan itu meminta pertolongan kepada Asyur. Tapi Raja negeri Asyur datang kali ini, Tilgat-Pilneser namanya. Bukan untuk membantu, tapi menambah kesesakan Ahaz. Walaupun Ahaz telah menyerahkan barang-barang perkakas dari rumah Tuhan, dari istana raja, ambil barang-barang dari para pemimpin Yehuda, itu belum cukup menyurutkan niat Raja Asyur untuk mundur. Ia tetap menyesakkan Yehuda. Hal kelima, dalam kondisi seperti ini, Ahaz bukannya berseru kepada Tuhan, tapi tambah-tambah berubah setia terhadap Tuhan. Ia mempersembahkan korban-korban bakaran kepada para Baal, para Allah, orang Damsik, yang tadi sudah mengalahkan dia. Sebab ia berpikir, yang membantu raja-raja Aram adalah para Allah Damsik. Jadi kepada para Allah inilah aku akan mempersembahkan korban, supaya Allah-Allah ini akan membantu aku juga. Sebuah pikiran yang salah. Justru Allah-Allah itulah yang menyebabkan keruntuhan bagi Ahaz dan seluruh Israel. Bukan saja Yehuda, tapi kerajaan Israel juga. Memang sudah tertimpa murka, tambah lagi. Belum selesai, saudara. Inilah tipe orang yang mengeraskan hati. Hal keenam yang Ahaz buat, ia mengumpulkan perkakas rumah Allah, lalu menghancurkannya, lalu menutup pintu rumah Tuhan. Sesudah itu ia membuat mesbah-mesbah bagi dirinya di segenap penjuru Yehuda. Mesbah apa? Mesbah Baal. Dan yang ketujuh, di tiap-tiap kota ia membuat bukit pengorbanan untuk membakar korban bagi para Allah lain. Ini perbuatan yang sangat menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Alkitab kemudian mencatat, Ahaz mendapat perhentian bersama nenek moyangnya, namun ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja di Israel. Dan Ahaz mendapat perhentian bersama nenek moyangnya. Ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Lalu Hizkia anaknya menggantikannya menjadi raja. Pelajaran penting apakah yang kita dapat petik dari kisah Ahaz ini? Janganlah melakukan hal-hal yang kita sudah tahu bahwa hal itu tidak diperkenan oleh Tuhan. Perbuatan seperti itu sangat menyakiti hati Tuhan. Di sini kita melihat juga bahwa di bawah kepemimpinan orang yang tidak takut Tuhan,
orang yang dipimpinnya juga mengalami kehancuran. Pemimpin dan yang dipimpin hancur, sama-sama menderita. Sebab itu, melalui renungan ini, saya menghimbau para gembala, para pemimpin persekutuan, para kepala rumah tangga, ibu rumah tangga, hiduplah benar. Ikutilah petunjuk Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan melawan. Hasilnya sudah tampak pada kehidupan Raja Ahaz dalam renungan kita hari ini. Kiranya yang merasa ditegur Tuhan melalui renungan ini bertobat sekarang juga. Tuhan pasti membatalkan murkanya terhadap setiap mereka yang bertobat. Amin.